Seemosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut. Bukan komut. Beliau panggil saya, kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi terus bisa untung-untung sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Kenapa kau baru keluar-keluar sekarang, Hok? Di media sosial kau serang rezim-rezim. Ada penguasa yang sedang bermain. Kau di dalam 5 tahun. Bukan cuma 1 tahun. Kalau memang di dalam ada permainan, kenapa kau betah di dalam? Ahok, selotip tetap berjalan lo. Halo guys. Megawati pernah bilang guys sama Pak Ahok, selotip jangan dibuka ya. Tapi akhir-akhir ini kayaknya Pak Ahok lupa nih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Ya, kami hanya menyajikan ya, kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan ya, keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kebohongan ya yang diduga dilakukan oleh Ahok yang akhirnya dibongkar oleh Neti. Wah. Keren ya, keren banget. Saya tidak mengerti teman-teman ya, bagaimana Neti para ternak Mulyono ini ya dapat aja gitu ya kan jejak digital. Padahal sudah lama banget gitu loh, keren pokoknya. Para ternak Mulyono emang jauh beda dengan para pendukung Pak Uban maupun Abah ya. Jadi kita ketahui bersama teman-teman ya, pada saat Ahok ngotot kemarin itu ya, si Ahok kan menyebut ya bahwa dirinya tidak bisa berbuat banyak ya, karena hanya sebagai komisaris utama ya, bukan sebagai dirut. Seandainya yang bersangkutan jadi dirut, maka dia bisa memberikan punishment yang sangat luar biasa kepada mereka yang melakukan pelanggaran atau dalam tanda kutip korupsi. Ya semula saya semacam percaya ya, karena memang komisaris itu tugasnya kan itu pengawasan ya. Memang bisa memberhentikan sementara direktur begitu, tetapi memang jarang sekali dilakukan oleh seorang komisaris begitu. Jadi saya semacam percaya aja gitu ya apa yang diomongkan oleh si Ahok. Nggak taunya teman-teman ya. Berdasarkan jejak digital yang dikumpulkan oleh para ternak Mulyono, Jokowi itu sudah pernah menawari si Ahok ini jadi dirut. Bukan komut loh ya. Ya kan? Dan itu Ahok sendiri yang ngomong dalam sebuah podcast. Kok sama aja ya dengan Sekjen Moncong Kura-Kura. Omongannya mencela-mencela ya. Apa semua orang kalau sudah bergabung dengan partai yang satu ini akan berubah jadi penipu ya? Saya tanya loh ya, saya nggak menjustifikasi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Seemosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut. Bukan komut. Beliau panggil saya, kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina.
spesifik waktu itu tujuannya minta jadi dirut setahun lalu itu tuh. Cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang, saya jadi komet juga. Saya udah happy kok, selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi, terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan, 4 tahun terakhir kan. Terus kan kenapa? Saya masih berjalan gitu. Bukan ada orang lain cuma paling enak jadi komet Pak. Dan kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi. Terapi apa? Terapi main golok, terapi piano, terapi Mandarin Pak, saya les Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat, saya bilang. Gimana? Sudah dengarkan barusan? Jadi bukan tidak ada yang menawari Pak Ahok menjadi Direktur Utama Pertamina. Akan tetapi ketika Pak Jokowi menawari posisi Direktur Utama, Pak Ahok menolak karena sudah nyaman menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Dan sekarang setelah terungkap mega korupsi di PT Pertamina, Pak Ahok seolah-olah ingin bersih-bersih, ingin cuci tangan, dan menyalahkan posisinya pada waktu itu. Kenapa jadi komisaris utama? Kenapa nggak jadi direktur utama? Kan kalau misalkan jadi dirut, bisa memberantas tuh satu-satu orang-orang yang melakukan korupsi di tubuh Pertamina. Pertanyaannya, kenapa situ nolak, hei? Terus katanya jadi komisaris tidak bisa ngapa-ngapain. Ya elu kan sudah tahu orang-orang yang diduga melakukan korupsi. Kenapa nggak keluar-keluarnya sejak dari dulu ketika elu punya jabatan, lu punya sosial media, lu punya YouTube. Kenapa pada waktu itu diam saja? Apa senyaman itu dikasih jabatan komisaris? Ya, udah tahu kan ya, keren ya Mas Ame ya. Jadi dari video yang di-spill oleh Mas Ame barusan kita bisa melihat ya fakta yang sebenarnya ya, apa yang disampaikan oleh si Ahok ya kemarin dengan dulu di hadapan Najwa Shihab ya kan. Iya, tadi kita dengar bareng-bareng katanya diminta jadi dirut oleh Pak Jokowi biar bisa membersihkan langsung ya ke struktur dalam-dalamnya ya kan. Karena komisaris memang hanya bisa berhubungan dengan direktur ya kan, tetapi direkturlah yang bisa berhubungan dengan sistem sebuah perusahaan. Udah ditawarin tapi ditolak ya kan, bukan saya yang mengada-ada loh, bukan anak Mulyono, bukan ternak Mulyono menyebarkan hoax loh. Itu si Ahok sendiri menyampaikan di hadapan Najwa Shihab. Aduh, tapi lain api, lain lubuk, lain ikan ya, lain dulu, lain sekarang. Ah, kocak. Lanjut. Ahok, selotip tetap berjalan lo. Halo guys. Megawati pernah bilang guys sama Pak Ahok, selotip jangan dibuka ya. Tapi akhir-akhir ini kayaknya Pak Ahok lupa nih guys ya. Dia ngomong macem-macem lah tentang Pertamina. Bahkan ada oknum BPK. Waduh, dia menyebut BPK itu berat sekali. Itu harusnya memang kalau mau terjadi oknum, memang oknumnya siapa langsung dilaporkan guys. Jangan cuma membuat kata-kata yang memancing sehingga bikin gaduh ya. Apalagi dia kan pernah di Pertamina sebelumnya. Dan harusnya pada saat di Pertamina dia harus bisa bersih-bersih ya. Walaupun dia jadi komisaris, setidaknya dia jadi auditor lah atau jadi ngecek langsung guys. Tapi malah dia keluar-keluar begitu ya. Jadi kayaknya bener kata Bu Mega nih, memang Pak Ahok selotipnya udah mulai kebuka. Nggak tahan, gatel kali guys. Ya mungkin itu ya demi sesuatu ya. Mungkin dia egonya kena karena dituduh ya sama beberapa wartawan atau itu selama pemerintahan dia, kenapa diam saja. Kemudian dia terpancing guys. Tapi masalahnya dia di dalamnya di situ problemnya. Bukan malah dia berbuat, malah dia keluar-keluar guys. Harusnya mungkin dia melaporkan atau tindakan nyata lah gitu ya. Tapi saat ini dia kayaknya blunder ya guys. Ya mungkin nanti ada bikin heboh kayak gini, ada yang nuntut lagi, ada yang pusing lagi ya karena dia menyebut ada oknum ya, oknum BPK katanya. Nggak tahu juga guys. Ya mudah-mudahan ya
Kisru ini makin jadi lebih baik, guys. Yang penting kan koruptor di mana itu harus ditangkap. Yang kerjasama walaupun di atas itu semua harus dihabiskan. Seperti komitmen Pak Prabowo bahwa koruptor harus dihukum tegas. Jangan cuma bagian bawah saja, guys, atau korban saja, tetapi bagian atas juga harus disikat habis, guys. Itu, guys, ya. Sip, guys. Iya, teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Apakah analisis atau ulasan yang disampaikan netizen barusan ya, seorang pengamat politik media sosial ya, itu sesuai dengan apa yang Anda prediksikan gitu ya, terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Ketum di bagian depan tadi. Ahok selektif masih jalan terus loh ya. Selektif ini kan sebuah bahan ya, sebuah benda yang digunakan untuk melengketkan apa ya. Ya itulah, tahu sendiri kan ya, nggak usah menjelaskan lah. Pokoknya selotip itu ya dipakai ya itulah, isolasi itulah gitu kan. Nah juga ya bisa juga secara apa? Secara konotatif ya. Selotip itu artinya adalah tutup mulut, ya kan? Iya, bisa bermakna tutup mulut gitu loh. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, walaupun Ahok sudah berhenti sebagai komisaris utama Pertamina, selotip tetap jalan terus ya. Nah, tutup mulut tetap jalan terus. Maksudnya apa yang harus ditutupi, Mak Banteng, Mak Kebo? Apa yang harus ditutupi oleh Ahok? Nah, dari sini kelihatan kan sebetulnya ya kan, yang melindungi kasus korupsi di lingkungan Pertamina itu siapa? Teman-teman sudah bisa menjawab ya kan? Nggak usah saya sebutkan. Lanjut. Hati-hati, Pak. Lah kan, jangan keras-keras. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Nggak usah ngotot-ngotot lah Pak Ahok, ya kan. Memang ya, orang-orang dengan ya IQ di bawah rata-rata akan mudah terprovokasi ketika orang ngelihat Anda berbicara macam kayak gitu loh. Karena memang sangat meyakinkan kali, ya kan. Jadi menurut saya Ahok ini layak lah diberi piala citra ya, piala Oscar lah, atau minimal piala citra gitu ya, sebagai pemeran utama pengganti terbaik ya. Pemeran utama pengganti terbaik ya kan, aktingnya di luar Nurul teman-teman ya, sangat meyakinkan. Tetapi jejak digital berbicara lain. Seandainya saja nggak ada jejak digital, Ahok menyampaikan bahwa dirinya pernah ditunjuk sebagai dirut di depan Najwa Shihab, mungkin ya Ahok ini masih akan dianggap benar gitu ya. Iyalah. Padahal sebetulnya yang disindir-sindir Ahok ini sebetulnya bukan Jokowi kalau menurut saya ya, seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan, tetapi Mama Ketum. Lanjut. Ahok tuh lebih tegas. Pak Presiden tuh ada masalah besar di dunia perminyakan kita itu. Dia sudah membubarkan satu institusi yang konon menguasai jaringan perdagangan minyak kita itu dari hulu ke hilir, dan negara dirugikan setiap hari sekian ratus miliar gitu. Nah, Presiden tahu kok ini sudah dibubarkan masih jalan ini. Harus ada orang yang berani mendobrak itu semua gitu. Kita lihat aja gitu. Dan memang tujuan Pak Ahok dimasukkan ke dalam Pertamina itu Prof, kurang lebih. Iya, membersihkan Pertamina. Teman baik saya Pak Ahok. Tapi saya tanya tadi nggak datang. Setelah jadi komisaris utama Pertamina kok nggak datang? Ya, barusan adalah pernyataan dari Profesor Linglung semasa masih waras, teman-teman ya. Tolong di garis bawahi, Profesor Linglung semasa masih waras. Jadi ketika masih waras ya omongannya ya bisa dipercaya lah. Dan saya adalah salah satu sebetulnya ya, jujur aja ya. Sejak tahun 1999 saya mengidolakan ini orang ya, karena pada saat itu ini orang tiba-tiba direkrut oleh Gus Dur dan dijadikan menteri. Lupa saya menteri apa.
menteri apa, Menko Polhukam atau apa gitu lupa saya ya, dan yang bersangkutan ini baru lulus S3 ya. Orang biasa, akademisi langsung diangkat sebagai seorang menteri, dan saya sangat mengaguminya. Sampai akhirnya kekaguman saya hilang ketika yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama Pak Uban. Ngomongnya ngalor ngidul. Intinya apa yang dia sampaikan barusan ya, Presiden merekrut Ahok masuk ke dalam Pertamina untuk melakukan pembersihan ya. Tetapi hasilnya nihil. Lanjut. Ahok sebentar lagi akan dipanggil ke kejaksaan. Tahu kalian aku membayangkan apa? Kira-kira bagaimana lah ya perasaannya Veronica Tan? Mantan terindah, namun tersakiti. Kalau misalnya seorang wanita, biar tahu kalian, melihat seperti itu mantannya dipanggil kejaksaan, dia berpikir apa? Itulah kau tinggalkan aku kan? Coba kalau kau masih bertahan sama aku, aman kau. Demi wanita lain kau tinggalkan diriku. Sekarang terimalah karmanya. Jadi kawan-kawan, ingat ya, Ahok dipanggil ke kejaksaan bukan karena meninggalkan Veronica Tan. Tapi dia bertanggung jawab atas huru-hara di Pertamina. Kalau yang tadi cuma openingnya itu. Walaupun 10% benar. Aku mewakili perasaan wanita. Aduh. Jadi Ahok ya kemungkinan besar akan dipanggil kejaksaan oleh karena apa? Ya, oleh karena dia memiliki tanggung jawab ya di dalam hal huru-hara ini. Kenapa bisa begitu, Bung? Ya, jadi kasus korupsi ini terjadi rentang waktu 2018 sampai 2023. Nah, Ahok 2019 sudah jadi komisaris utama, kan begitu. Otomatis yang namanya komisaris utama sedikit banyak tahu mengenai permainan di dalam. Masalahnya kenapa nggak dibongkar? Kenapa kau baru keluar-keluar sekarang, Hok? Di media sosial kau serang rezim. Ada penguasa yang sedang bermain. Kau di dalam 5 tahun. Bukan cuma 1 tahun. Kalau memang di dalam ada permainan, kenapa kau betah di dalam? Kalau kau memang hatimu menjerit tidak sesuai, ya, tidak sejalan, tidak searah dengan dengan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, kenapa kau masih di dalam? Jadi perlu kita ketahui, dia harus bertanggung jawab. Karena apa? Begini, ya. Jadi seorang komisaris utama, ini komisaris utama loh, bukan komisaris biasa. Komisaris utama itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang bukan ringan, gitu loh, ya. Jadi kenapa ditunjuk seorang komisaris utama? Komisaris utama itu berfungsi yang pertama, mengawasi kebijakan perusahaan. Yang kedua, mengawasi jalannya perusahaan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan RJPP, rencana jangka panjang perusahaan, dan RKAP, rencana kerja dan anggaran perusahaan. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan atau kinerja direksi. Yang kelima, ya, dia berhak untuk mengajukan audit.
Kan gitu, mengusulkan audit. Ya, setelah itu apa? Dia menandatangani, ya dia bertanggung jawab untuk menandatangani laporan tahunan dan lain sebagainya tanggung jawab seorang komisaris utama. Jadi udah ngerti kan kenapa yang namanya Ahok harus bertanggung jawab. 5 tahun dia loh ya. Coba sekarang begini ku bilang sama kalian ya. Kurunut dulu sama kalian ya. Ahok itu ya setelah keluar dari penjara ya. Jadi seperti ini. Dia masuk penjara tahun 2017 bulan Mei ya. Keluar bulan Februari keluar tahun 2019 bulan Januari ya. Setelah itu Iya, menarik ya apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak barusan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Opung Parbelak ya. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezeki ya. Dan ya lancar bikin konten gitu ya. Karena kontennya sering juga kami ambil dan kami jadikan materi untuk konten yang kami buat ya. Terkait apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak kami sepakat ya. Sepakat 100,1% ya toh? Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Ahok itu nggak masuk akal ya. Kita jangan tertipu dengan acting ngotot-ngototnya itu ya, karena memang ya apa namanya sulit dimungkiri ya. Orang yang berbicara dengan sangat meyakinkan itu mudah mempengaruhi orang lain walaupun pembicaraannya itu tidak mengandung kebenaran. Itu adalah kajian psikologi. Tetapi ya karena faktanya memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ahok ya, maka kita jangan percaya mentah-mentah ya seperti apa yang disampaikan oleh Opung ya kan di bagian tengah tadi. Kalau kau memang tidak betah ya kan, nggak mungkin kau lama-lama jadi komisaris utama. Dan di depan Najwa Shihab kau juga berbicara dengan terbahak-bahak, dengan sangat bangga ya, dengan sangat bahagia ya, tidak ada beban ya, tidak seperti apa yang kau sampaikan beberapa hari lalu di sebuah podcast gitu loh. Kau katakan nyaman menjadi komisaris utama, bahkan nggak mau dijadikan dirut. Tapi kau sekarang ngomongnya B, dulu ngomong A, sekarang B, besok C, lusa D, mencela-mencela kali kau, ya. Lama-lama kok kau ini nggak jauh beda ya dengan apa namanya, dengan sekjen moncong kura-kura. Apa gara-gara satu partai itu akhirnya apa namanya sifatnya menular? Terserahlah ya. Yang penting kalian senang. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan Profesor Linglung di masa masih waras ya. Ya, jadi di masa masih warasnya Profesor Linglung ini omongannya bisa dipercaya ya, tetapi begitu berteman dengan Kebo ya kan, waduh omongannya penuh dengan bisa dan ngelantur ya. Dan dari pernyataannya Profesor Linglung tadi kita bisa mendengar bahwa Ahok diangkat sebagai komisaris utama karena diharapkan bisa membersihkan Pertamina dari para tikus. Nggak taunya, malah sebaliknya. Oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kebohongan Ahok ya, yang akhirnya berhasil dibongkar oleh Neti, ya kan? Iyalah. Saya tidak mengerti bagaimana Neti ya, atau para ternak Mulyono ini bisa mendapatkan video ya, jejak digital tentang Ahok dalam waktu yang sudah lama gitu loh. Padahal sudah lama banget ya, jadi kita ketahui lah. Ya, kita ketahui bersama pada saat ngotot-ngotot kemarin si Ahok ini kan menyebut bahwa dirinya tidak bisa berbuat banyak karena hanya sebagai komisaris utama, bukan sebagai dirut. Dia meminta sebagai dirut tapi dikasihnya komisaris utama. Nggak taunya dulu Jokowi sudah pernah menawarinya jadi dirut, bukan komut, ya kan? Lah, iya toh? Kok lama-lama sama aja dengan sekjen moncong kura-kura, ya kan? Ngomongnya dulu gimana, sekarang bagaimana? Mencela-mencela. Apakah semua orang yang bergabung dengan partai yang satu ini akan berubah ya, sama-sama menjadi penipu? Ya, saya bertanya, saya tidak menghakimi, saya tidak menjustifikasi. Silakan teman-teman menjawab. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar.
baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.